Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke. Nah, sebelum pelajaran dimulai, nyanyi dulu ya. Nada lagunya seperti lagu pelangi ya. Ya, Bu. Kita mulai 1, 2, 3. Berani sekolah sendiri, tidak ditemani, bukan lagi berani berdiri, mumpung masih dini. Berani sekolah sendiri. Kalau lagu Garuda Pancasila tahu? Tahu. Ada yang pernah jadi dirijen? Pernah. Bahkan di jadi dirijen di depan. Bukan. Di depan ini. Yang kita mulai ya? Ya, Guru. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Saya proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila bersama saya hadir bersama. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Lalu. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Terus berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, lakukan doaku, ya Allah, lakukan doaku. Siapa terusnya? Amin. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan membaca surat doa bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hidayani firman warzuqni fahman amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan, wa ilaihi nasab. Selamat Buka dulu ya. Ya, Gambar dulu ya. ada Bu. Muhammad Ilham. Ada. Dari Fatul Zakia. Dari Kisah. Rahman Udena. Ada. Oke, kita dulu nomor. Sakit Bu. Ya, Bu, nomornya. Muhammad Sabi. Sakit Bu. Sabi juga. Ya Bu. Muhammad Fauzan. Rifki Husnaini. Siti Fatimah Zahra. Izin Bu. Izin. Iman Abha. Ata. Izin. Mana yang benar? Ayo Pak. Ada Bu. Atau apa? Dari apa ya? Ya Bu. Zahra Ali yang mana? Ini ada orangnya hadir bukan tak? Lu tahu apa kan apa sih? Kamar dia. Sekarang kita akan belajar pada tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air ya. Ya Bu. Ya Bu. Sebagai warga negara Indonesia, kita kan sebagai pelajar nih, kita itu harus rajin Belajar. biar apa? Pintar. Biar pintar. Selain biar pintar, Biar rajin belajar. bisa Jadi Pak Guru. biar bisa menjadi Pak Guru, biar bisa sukses di masa depan ya. Nah, makanya kalau belajar itu harus sungguh-sungguh. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama kita bisa mengetahui apa itu ASEAN, dan yang kedua kita bisa mengetahui peran dan manfaat ASEAN bagi negara Indonesia. Dulu belajar kita melakukan untuk berikan terlebih dahulu ya. Iya Guru. Dengan kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, integritas. Lebih semangat lagi ya? Ya. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kegiatan yang akan kita lakukan nanti ada belajar, mengamati, diskusi, berlatih. Apa kalian masih ingat kemarin belajar tentang apa? Masih ingat belajar tentang apa? Tentang Sumber daya negara-negara. negara. Nah sekarang kita belajar tentang apa? ASEAN. ASEAN ya. Tulisannya seperti ini. ASEAN. ASEAN ya. Bisa juga dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Apa itu ASEAN? ASEAN bisa disebut juga dengan apa? ASEAN itu apa, Bu? ASEAN itu adalah sebuah organisasi ya. ASEAN itu didirikan di Bangkok ya, Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 ya, benar 1967. Tanggal berapa? 1967. Didirikan di mana? Di Bangkok, Bangkok mana? Thailand. Thailand. ASEAN ini disahkan oleh 5 negara ya, diantaranya ada Indonesia, Malaysia. Diulangi materinya. Diva. Jadi. Oke. Roy. Fauzan. Muhammad Khairil. Dari Zaro. Basma. Yang terakhir kedua kelasnya. Bane. Nah, itu yang minggu dulu bagikan itu materi tentang ASEAN. Dibaca dulu ya 5 menit. Dibaca di video ini. Nanti ibu guru jelaskan kembali. Sudah? Sudah ya? Sudah ibu guru jelaskan. Di sini ibu guru ada media ya yang menjelaskan tentang ASEAN. Nah, ASEAN tadi kan ibu guru bilang ya, ASEAN itu merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari 10 negara ya. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada negara Vietnam, yang ketiga ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, kemudian ada Myanmar, ada juga Kamboja, ada juga Laos, dan yang terakhir ada Brunei Darussalam. Nah, 10 negara ini saling bekerja sama dan terikat dalam sebuah organisasi yang disebut ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi, ya. Dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi ASEAN ini disahkan oleh 5 negara. Siapa saja, Bu?
ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang disebut dengan founding father. Ya, founding father. ASEAN didirikan di mana tadi? Di Bangkok. Negara ASEAN. Oh, negara ASEAN, negara apa? Ya, Asia itu bukan negara tapi benua ya. Didirikan di mana? ASEAN didirikan di Bangkok. Negara apa? Kok negara ASEAN? Dilihat materinya. Negara apa? Negara Thailand. ASEAN ini bukan negara, tapi ASEAN itu nama organisasinya ya, nama himpunannya. Misalkan kalau di SMP itu ada yang namanya OSIS. Ya, OSIS itu kepanjangannya Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, sama seperti kayak itu. ASEAN itu nama organisasinya. Sama seperti di sini. Ada apa itu? ISANAT, ya, Ikatan Santri Nadatul Talibin. Nah, itu himpunannya disebut ISANAT. Kalau ini disebut ASEAN. Berarti ASEAN itu bukan negara, melainkan nama himpunan atau nama organisasinya ya. ASEAN didirikan pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? Itu tahunnya ya. Kalau tanggalnya? Pada tanggal berapa, Fauzan? ASEAN didirikan pada tanggal berapa? 8 apa? 8 Agustus. Ya, 8 Agustus. Nah, deklarasi ASEAN berisi tentang apa? Berisi tentang pembentukan asosiasi untuk kerjasama nasional di antara negara-negara Asia Tenggara. Yang di dalamnya ada 10 negara tadi ya. Tujuan berdirinya ASEAN yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa juga untuk kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara. Indonesia sendiri menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia itu lebih maju dan lebih berkembang. Misalkan di Indonesia itu banyak dengan budaya ya. Ngerti budaya? Budaya itu seperti bahasanya. Banyak kan ya. Misalkan ada bahasa Madura, ada juga bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerahnya. Bahasa Jawa, bahasa Madura, ada bahasa Papua, ada bahasa Dayak. Yang ada di Indonesia, bukan yang di luar negeri ya. Yang ada di Indonesia. Itu termasuk budaya, salah satu contoh budaya. Salah satu contoh budaya di Indonesia yaitu Indonesia kaya akan bahasa. Yang kedua, kaya akan tari, ya, tari tradisional. Tahu? Misalkan tari piring, ya, tari lilin. Nah, itu kan setiap daerah, setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki atau mempunyai tarian masing-masing yang berbeda. Nah, itu menjadi salah satu ciri khas yang ada di Indonesia ya. Selain tari dan bahasa ada apa juga budayanya di Indonesia? Indonesia memiliki budaya apa? Ada yang tahu? Rumah adat? Iya, rumah adat ya. Rumah adat di setiap provinsi itu juga berbeda. Rumah adat, misalkan di Papua itu bentuknya seperti jamur, gini, melengkung ya, seperti jamur. Sedangkan di Jawa berbeda bentuknya, bukan melengkung lagi. Jadi setiap provinsi di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu budaya Indonesia kan banyak. Tadi yang sudah disebutkan, apa, bahasa, bisa juga dengan tari, bisa juga rumah adat. Nah, itu bisa diperkenalkan ke negara-negara lain dengan cara apa? Dengan diadakannya pertunjukannya. Nah, Indonesia ya menjalin hubungan dengan negara-negara ASEAN itu
bukan hanya dalam bidang budaya saja, ada juga di bidang politik, di bidang keamanan, di bidang pendidikan, di bidang ilmu teknologi, dan sebagainya. Contoh yang di bidang politik yaitu Indonesia bekerja sama dengan menjalin hubungan dengan negara lain untuk memberantas kejahatan. Iya, memberantas korupsi bisa juga ya. Kalau yang di bidang pendidikan biasanya itu ada beasiswa itu semacam kayak bantuan dari pemerintah agar kita itu bisa kuliah maupun sekolah di luar negeri, ya bisa ke Korea, bisa ke Jepang, bisa ke Cina, bisa kemana pun bisa. Tapi syaratnya salah satu apa? Harus pintar. Dari sekolahnya harus sungguh-sungguh. Kalau mau dapat beasiswa. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba sekarang 5 materi yang ibu bagikan tadi dibaca ke depan. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ini Mbak Meli ke depan. Yang jelas ya, dibaca dari ini. Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Sudah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Indonesia itu menjalin kerjasama dengan ASEAN, bukan hanya dalam bidang budaya saja, mereka dalam bidang politik, pendidikan, ya, dan sebagainya. Siapa lagi yang mau baca? Lagi. Tadi mana kita? Ya, tadi. Semangat kerja keras adalah hal yang harus kita belajar. Belajarlah untuk mencapai cita-citamu. Giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Menjalin kerjasama antara anggota ASEAN dapat mewujudkan kerjasama dalam beberapa bidang. Misalnya yang bidang ekonomi seperti penguasaan, perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang sosial budaya contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya misalnya pembangunan, peluasan, kesempatan kerja, pembayaran upah yang wajar. Sudah, Mbak. Terima kasih. Siapa lagi yang mau? Teruskan. Keras ya. Sini, Nak. Manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia: menciptakan perdamaian, memperjuangkan kepentingan nasional, manfaat sosial budaya, manfaat politik dan keamanan, menjalin kerjasama. Makasih, Mas. Ya. Nah, selain dari itu mempunyai tujuan, ASEAN di sini juga ada manfaatnya ya bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menciptakan perdamaian. Manfaat yang kedua bisa memperjuangkan kepentingan nasional. Terus yang ketiga manfaat sosial budaya. Yang sosial budaya seperti tadi, yang awalnya negara-negara asing ya seperti Korea, negara Jepang, negara Cina, itu misalkan tidak tahu kalau di Indonesia itu ada tari piring, ada berbagai rumah adat, berbagai macam bahasa. Nah, dengan adanya ASEAN ini, Indonesia bisa memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia ke negara-negara asing, sehingga mereka tahu, oh di Indonesia ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, terus rumah Papua itu seperti ini bentuknya, rumah Jawa seperti ini, rumah Kalimantan seperti ini. Bisa juga manfaatnya yaitu di politik dan keamanan. Terus juga bisa menjalin kerjasama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang coba yang berani maju ke depan ya. Coba sebutkan salah satu tujuan didirikannya ASEAN. Yang tahu ke depan. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN.
Ke depan ditulis di papan ya. Kemudian kasih datang. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN. Sini Mbak. Ini. Apa salah satu tujuannya? Untuk meningkatkan ya. Ada lagi yang tahu tujuannya? Ada lagi yang tahu tujuannya? Ada. Coba maju tujuan didirikannya ASEAN. Jangan lihat di buku ini banget. Lagi yang mana? Ini dulu. Tujuan dari didirikannya ASEAN. Banyak. Yang satunya siapa lagi? Mana Bu? Dulu. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN ya. Ke sana ya, ke lingkungannya, ke tahlilan gitu. Regional. Mana coba? Ya. Bandung ini apa? Dulu. Dulu. Ini. Ini. Misalnya, membahas, ya, perbedaan. Agak dicari perbedaan. Membahas perbedaan antara anggotanya dengan ada lagi? Ya, lihat. Apa? Menghasilkan. Ini adalah apa tadi? Tujuan didirikannya apa? ASEAN. Pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua untuk kemajuan sosial. Yang ketiga untuk pengembangan kebudayaan. Terus yang keempat ada untuk kestabilan tingkat regional. Dan terakhir untuk memajukan perdamaian. Ada yang mau ditanyakan? Dan sekarang kerjakan ya tugas individu di materi yang sudah diberikan. Kerjakan. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya ya? Bisa? Bisa. Itu jawabannya cari di mana ini? Mana itu? Mana itu? Jadi kamu udah aku. Mana yang bisa? Coba. Mana ini? Ada di mana?
Enggak ngerti tanya ya. Kalau jawabannya enggak ketemu. Jangan apa yang kedua? Sudah. Apa? Coba tidak bisa bukan? Sadakah yang mengesahkan deklarasi ASEAN? Nah, sebentar ini gimana? Mari. Baca. ASEAN adalah sebuah deklarasi ASEAN disahkan oleh 5 negara yang dikambil Indonesia. Ada? Nah, kamu ya? Mana? Sudah nanti aja. Sebagai warga negara yang kita kenali kita sebelumnya. Ada itu, coba cari. Deklarasi ASEAN disahkan oleh 5 negara yang ada. Sudah semua? Sudah. Sekarang dibaca ya. Dari nomor 1 beserta jawabannya. ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di di kawasan apa jawabnya? Asia Tenggara. Benar apa salah? Benar. Yang jawabannya salah? Benar. Yang jawabannya salah? Enggak ada. Enggak. Benar semua. Nomor 2. Lanjut nomor 2. Ya, baca yang keras. Di manakah ASEAN pertama kali didirikan? Jadi Bangkok. Ya, benar nggak? Benar semua. Ya. Tiga siapa? Tiga pada tahun berapa ASEAN pertama kali didirikan? D. 1967. Benar salah? Benar. Benar semua. Benar. Lanjutnya berapa? Nomor? Bentar. Coba berapa? Saya. Ya. Salah satu manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia. C. Penciptaan perdamaian. Benar salah? Benar. Terus nomor 5. Ya. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk memperkenalkan budaya dengan cara B. Pertunjukan. Nah, jawabannya berapa? Pertunjukan. Ada yang salah, yang kanan kanan. Ya. Apa jawabannya? Pertunjuk. Yang kuat. Masuk salah. Jawabannya yang paling tepat. Betul juga, tapi yang paling tepat itu ada apa? Pertunjukan. Pertunjukan. Terus nomor 6. Deklarasi ASEAN disahkan oleh 5 negara yang disebut Holding apa? Ya. Selanjutnya ada. Benar. Kita semua. Benar. Jawabannya nomor berapa? 70. Baca. Sebutkan negara mana sajakah yang mengesahkan deklarasi ASEAN disahkan oleh 5 negara. Apa jawabannya? Disahkan oleh 5 negara. Tadi pertanyaannya sebutkan negara mana saja. Berarti yang mana negaranya ya? Negara mana saja? Ada 5 ya? Apa yang disebutkan? Kalau kamu taruh daunnya. Ya. Berarti maaf aja. Terus nomor 8. Sebagai warga negara yang kita kenali, kita harus memberikan hubungan yang positif. Ada yang lain namanya? Enggak. Sama berarti? Ya. Nomor 9. Ya. Ya. Tuliskan salah satu tujuan berdirinya ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Benar salah? Benar. Ada yang salah? Enggak. Sekarang nomor 10. Baca sama. Dengan apa? Berarti sebagai apa? Kalian sebagai apa? Sebagai siswa ataupun belajar harus ya? Tidak boleh ada salah. Individunya sudah selesai. Setelah itu ada tugas kelompok. Sebelum tugas kelompok, permainan dulu. Nah, nama permainannya itu talking stick ya. Artinya talking stick itu tongkat berbicara. Pernah bermain seperti ini? Pernah. Kalau pernah berarti sudah tahu ya cara-caranya gimana. Ya. Nanti Ibu perjelas lagi ya caranya. Caranya itu kita menyanyikan lagu bersama-sama, kemudian kertas yang ada di guru dilempar ya, bukan dilempar tapi dikasihkan satu-satu ke temannya mengikuti lagu. Dan jika lagu sudah selesai, siapa yang memegang kertas ini maka dia harus menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ya, lagunya mau lagu apa? Lagu yang pendek aja. Lagu Pelangi-pelangi ya. Satu, dua, tiga. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu
ASEAN didirikan pertama kali di mana? Di mana? Di Asia Tenggara. Oh, di Asia Tenggara. Di mana? Salah bener. Di mana? Salah ya. Oh, berarti nanti ada Zia. Lagi main lagi. Di mana anaknya sudah? Bolanya tadi belakangnya. Dimulai dari kamu ya. 1, 2, 3. Boleh. Pada tanggal berapa tidak boleh lihat materinya ya. Ditutup materinya, ditutup. Taruh di bawah. Dibalik. Di atas saja, tapi dibalik. Nah. Dibalik. ASEAN didirikan pada tanggal berapa? Tanggal berapa tanggalnya? Suruh tanggal berapa? Ya benar tanggal 8 Agustus ya. Di sini ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik yang didirikan di mana? Di kawasan apa? Kalau namanya di Bangkok, di kawasan apa? Tanegara. Apa? Tanegara. Apa? Tanegara. Tanegara apa? Didirikan di mana? Di kawasan apa? Di kawasan ASEAN Tanegara. benar salah? Jawabannya di kawasan Asia Tenggara. Lagu apa lagi? Satu kali. Balonku adalah nyanyi. Jangan minggu. Jawab yang dulu ya. Iya, Bu. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan budaya Indonesia adalah apa? Pertunjukan. Benar salah? Benar. Yang tidak bisa nggak pernah yang siapa? Saya. Mas Adil sama Diva. Melia. Tadi kalau jawabannya Diva, yang Bu Guru tanyakan tanggal berapa? Tanggal 8 Agustus, tapi tahunnya tidak disebut. Kira-kira mau dihukum pada? Dihukum. Katanya kan kalau tepat sama kayak gini. Misalkan ditanya ya, kamu lahir tanggal berapa? Bukan ditanya tahun berapa, tapi jawabnya tanggal 16 bulan Februari misalkan 2001. Mesti tahunnya itu diikutkan ya. Iya. Kan tadi tidak diikutkan tahunnya, berarti dihukum bertiga. Ayo bertiga. Sama-sama ayo maju depan. Dihukum lagu apa?
Seneng? Pengen main lagi? Besok berarti sekolah lagi. Nah sekarang kerjakan tugas ke kelompok. Ya, ada 9 anak berarti 1, 2, 3. Berarti 3 ya? Yang ini kelompok 1, terus yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ayo pindah. Tugasnya yang lembar terakhir, Kak, lembar terakhir. Ini dulu. Ya, tugasnya itu yang lembar terakhir. Yang ini ya tugasnya ya. Sudah paham apa belum? Belum. Di sini kan ada kerja sama tulisan yang tengah, pada tengah. Kamu? Ya. Terus dibagi ya. Dibagi. Yang pertama ada sikap sebagai warga negara. Tadi kan sudah belajar Malaysia, sikapnya gimana nanti? Dicatat di sini ya. Ini tugasnya kelompok. Itu di sini ya. Sikap sebagai warga negara kalian harus apa sikapnya? Terhadap dengan adanya ASEAN itu harus apa? Terus yang kedua tujuan didikannya ASEAN ya. Di sini juga ada manfaatnya apa? Terus yang terakhir contoh. Silakan lihat tadi. Yang apa bidang budaya. Contohnya berarti dalam bidang budaya memperkenalkan dengan pertunjukan seperti itu ya. Paham apa belum? Paham. Nanti yang belum paham tanya dulu ya. Kelompok 2 contoh. Kelompok 3 manfaat. Kelompok 3. Ya. Sikap sebagai warga negara. Kelompok itu apa? Sampah 1. Contoh tujuan. Presentasi ya baju semua dari setiap kelompok ya. Baru. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ayo baju. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok 1. Ya. Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya siapa yang membaca? Oke, ya langsung. Pengembangan ekonomi. Terus Pengembangan lingkungan sosial. terakhir. Pengembangan budayaan. Ya, jadi salah satu tujuan didirikannya ASEAN di sini yang disebutkan oleh kelompok 1 ya. Yang pertama itu apa tadi? Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi. Yang kedua kemajuan sosial dan yang terakhir pengembangan kebudayaan. Ya, terima kasih. Sekarang berlipat ganti kelompok 2. Ayo maju. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 bidang ekonomi, contoh perluasan perdagangan. Bidang budaya contoh pembangunan. Bidang pendidikan, contoh penawaran beasiswa. Jadi contoh dari apa? Adanya kerjasama antara ASEAN itu dalam berbagai bidang ya. Ini dari kelompok 2 menjelaskan akan menyampaikan dalam bidang budaya, dalam bidang ekonomi dan dalam bidang pendidikan ya. Ini sudah melihat. Nanti kelompok berapa? 3. Perkenalan dulu ya. Salam dulu terus berhanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Manfaat menciptakan perdamaian. Manfaat produktif dari satu. Manfaat yang kedua apa? Manfaat produktif yang
kepentingan. Nah, terakhir, apa manfaatnya? Memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, ini juga manfaat dari dana ASEAN yang dijelaskan oleh kelompok 3. Di sini salah satu manfaatnya yaitu untuk apa? Untuk manfaat atau saja ya untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, ada yang bertanya? Tidak. Ada. Kalau ada, ya sudah kembali. Kita lihat. 1, 2, 3. Tadi kan sudah disampaikan ya oleh teman-temannya ya tentang tujuan, manfaat dan juga contoh. Nah, sekarang Bu Guru ada kuis ya, yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru akan mendapatkan hadiah ya. Ya. Tapi harus cepet-cepetan, yang bisa langsung apa? Pada tahun berapakah ASEAN Nasional? Saya 1967. Ya, pada tahun 1967. Berapa tahun? Benar. Sekarang juga deklarasi ASEAN misalkan oleh 5 negara. Sebutkan. Malaysia, Singapura, Thailand, Tenggara. Yang tidak tunjuk jangan dijawab ya. Malaysia, Singapura, apa lagi? Thailand. Apa lagi? Saya bu. Sudah tunjukkan berapa? Kurang 2. Bisa menyempurnakan siapa? Coba. Ini. Jawabnya apa? Malaysia, Singapura, Filipina. Ada 5. Diganti kelamaan saya. Coba tadi salah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Yang ada. Wih. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Ada. Deklarasi ASEAN disahkan oleh 5 negara. Yang disebut apa? Founding Father. Founding Father ya. Siapa tadi yang menjawab? Satu? Misalnya, maju ke depan. Sampai jalan 3. Nomor 1, jalan 1. Terus siapa lagi? Ini mana? Mbak Mel. Mbak Mel juga maju ke depan. Jadi kesimpulannya dari hasil pembelajaran tadi apa? Ada yang bisa? Dari pembelajaran kita kan belajar tentang ASEAN. Jadi kesimpulannya ASEAN itu memiliki banyak manfaat juga ya untuk Indonesia. Salah satunya dalam bidang pendidikan, bisa melakukan bantuan beasiswa ya. Dan bukan cuma itu, bukan cuma di bidang pendidikan aja, bidang ekonomi juga bisa, bidang sosial budaya juga bisa. Dan ASEAN itu didirikan oleh 10 Negara. yang menghasilkan berapa? Berapa negara yang menghasilkannya? 5. Negara apa saja? Malaysia, Ada 5 ya yang disebut dengan founding father ya. Nah itu kita sudah belajar tentang ASEAN. Ya. Sebelum pulang silakan ketua kelasnya dipindah terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir semoga bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.